Harus mengatakan tidak ada kata-kata untuk seorang ayah ini, dia digantung anaknya di pohon dan lelucon anaknya. Hari ulang tahun anaknya dia bahkan memberikan pistol, sepanjang hari bermain menembak. Putranya ingin makan kue, jadi dia bersaing dengan putranya untuk mendapatkan kue, dia mengatakan bahwa itu adalah berlatih kecepatan bereaksi putranya. Beberapa waktu kemudian, putra tertua dewasa dan menjadi seorang penjaga di supermarket, setiap hari dia selalu mengawas kamera. Saat ini ada beberapa perampok masuk ke supermarket. Dua pemuda ini sudah melihat, ternyata beberapa perampok itu mencuri TV. Kita harus bikin bagaimana? Ingatlah, tugas kami tetap mengawas dengan kamera, pantau saja, kami tidak bertugas menangkap perampok. Hasilnya adalah sang itu kebesokan hari dipecat, bahkan di perjalanan kembali dia terusir keluar mobil oleh pacarnya. Tidak ada cara, dia hanya bisa kembali rumah ayahnya yang sombong, tinggal di sana sementara. Pada saat ini sang ayah tiba-tiba merasa seperti ada seseorang di pohon, segera memegang sebuah palu dan dia langsung melempar ke arah pohon itu. Dikena oleh palu di kepala, seorang pria ini pusing, dia memegang sebuah kapak dan melempar langsung ke arah ayahnya. Sang ayah segera meletakkan tangannya di pantat sapi. Seorang pria ini tercengang, kurang tahu sang ayah hendak bikin apa, sang ayah langsung mengeluarkan sebuah pistol. Dor, menembak ke pihak itu beberapa kali, diketahui sang ayah habis peluru, pria itu gunakan kekuatan dan melempar kapak ke arahnya, untunglah pria itu menembak salah arah. Keduanya mulai saling meninju. Saat ini bocah ini sedang bermain game, bermain dengan asyik bahkan sang ayah berkelahi dia bahkan tidak menyadarinya. Setelah selesai, dia baru menyadari bahwa ada suara apa yang datang dari dapur. Apa yang terjadi, selalu bergemerincing. Oh, tidak apa-apa, rak bermasalah, aku sedang memperbaiki aja. Tapi kebenaran adalah gangster ini ditindas oleh sang ayah. Bocah itu menunjukkan ekspresi berbahaya, mengambil kotak kue dan kembali untuk lanjut bermain game, bersiap masukkan kue ke mulut, dia menyadari bahwa ini adalah kue kenari. Gimana, apakah ayah tidak tahu aku alergi dengan kue kenari? Dia ke dapur lagi untuk mengeluh dengan ayahnya. Tidak terduga, belum ngomong apapun, peluru ditembak di mana-mana di dapur. Apa yang terjadi? Aku mengatakan yang sebenarnya, aku seorang komando, orang itu pasti adalah musuh ingin membalas dendam ayah ya. Tunggu tembakan berhenti, ayah memulai kantor di rumah, ternyata setelah lemari alkohol adalah lemari rahasia, tempat ini ayahnya tersembunyi semua senjata di dalamnya. Tidak hanya AK, M416 juga tetapi pistol apapun juga punya, ingin jenis apapun juga dapat, sang ayah melemparkan anaknya sebuah pistol. Oh ayah, aku kurang tahu cara dipakai ya, aku hanya seorang penjaga di supermarket aja. Jangan khawatir, kamu tidak ingat sejak kecil aku berlatih kamu menembak bagaimana? Apa sih, kapan ayah? Sejak kecil aku digantung kamu di pohon, lalu aku menembak, apakah itu bilang adalah berlatih, aku bahkan pikir ayah bodoh ya. Sang ayah segera masukkan beberapa gusi ke mulut. Apakah sekarang saatnya mengunyah permen? Hal ini kamu sangat muda ya putraku, ini bukan gusi biasa. Kurang tahu kenapa beberapa perampok belum masuk ke kamar, tiba-tiba menarik pelatuknya, menembakkan pistol yang saling membunuh. Sang ayah tidak paham apapun dan mengatakan, buang permenku. Tapi tepat waktu mereka berpikir sudah aman, anjing mereka tiba-tiba masuk kamar. Si anjing ini dengan tidak beruntung menginjak ke residu permen. Juga lebih beruntung, kedua orang ini tidak bermasalah, jika pemeran utama mati, film ini akan berakhir. Kemudian sang ayah mengantar anaknya ke kantor pos, dia membuka sebuah laci surat rahasia, baru membuka sang ayah segera membaca dua kalimat kode. Setelah selesai baca, di sebelahnya segera membuka sebuah pintu, ternyata tempat ini adalah basis sang ayah. Tanpa diduga, ketika kembali basis, dia menyadari bahwa semua orang sudah mati, pendeknya apa yang terjadi. Sang ayah memegang segelas air dan menghidu. Ternyata diracun. Tidak ada cara, dua orang harus menemukan tempat yang lain lebih aman. Kurang tahu bahwa mereka baru sampai parkir, menemukan musuh masih belum pergi. Sang ayah mendorong putranya ke lift dengan sendiri memukuli dengan musuh. Sang ayah berbaring di tanah, gunakan pistol untuk menembak dengan musuh. Hasilnya, makan sebuah permen tembaga, karena aman, dia tersembunyi di lift bersama putranya melarikan diri. Kemudian dua orang melarikan diri, berlari ke jalan buntu, tidak ada jalan untuk berlari. Saat ini sang ayah mengatakan, putraku, percayaku, kita harus berlompat ke bawah, pasti akan tidak mati. Jangan ayahku bodoh. Hei putraku, lihat ayah bikin model ini, kamu harus melompat ke truk pengiriman. Ayah pergi dulu ya, aku tidak melompat ya. Semuanya berakhir dengan lompatan. Karena sang ayah dikena dengan peluru, dia pasti harus ke rumah sakit, tapi jika dia ke rumah sakit, pasti akan terungkap.
Tidak ada cara, hanya bisa menemukan ke rumah pacar putranya, karena pacar putranya adalah dokter hewan, tetap bisa menyelamatkan orang. Gadis itu melihat calon ayah mertuanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membawa ayah ke kamar. Keterampilan gadis itu harus disebut virtual, dia memperlakukannya tetapi sang ayah masih berjuang karena terlalu sakit. Tapi untunglah, sang ayah akhirnya juga stabil, menjaga hidupnya. Kebesokan hari sang putra bangun, menyadari ayahnya sudah pergi dan sangat khawatir. Dia buru-buru berlari keluar segera menyadari, ternyata sang ayah sedang makan. Makanannya sangat mewah, orang luar mungkin mengira mereka adalah keluarga. Ketika mengundang mereka minum air, dia berkata bahwa dia bercuriga di sini ada mata-mata. Sebenarnya, seorang wanita ini adalah mata-mata, dia sudah terungkap posisi mereka. Sang ayah melihat ke jendela, segera menyadari musuh sudah datang sampai pintu aja. Dia membawa semua melarikan diri menurut pintu keluar, dia menyuruh putranya membawa semua orang berlari dulu. Mereka tidak berlari lama, sang teman putranya sudah lelah, dia berhenti dan beristirahat, kurang tahu kenapa perampok juga tidak pedulinya. Sedangkan pihak ini, sang putra dan pacar masih melarikan diri, hasilnya dikeliling oleh musuh. Pria itu memberitahu pacarnya bahwa dia tahu seni bela diri, dia menyuruhnya lari. Sepertinya pekerjaan yang bagus, siapa sangka musuh akan memberinya makan dengan tongkat listrik. Makan tongkat listrik, sang putra berbaring di lantai, sedangkan sang pacar itu juga tertangkap. Tidak ada yang tersisa untuk menangis dengan kesedihan, baik putra dan menantunya tertangkap. Tidak sabar, sang ayah menemukan sang teman putranya dan bersamanya menyelamatkan putra. Mereka ke supermarket, menukar sebuah pakaian baru. Ayah komando menemukan sebuah sumur, membuka tutupnya, di bawah sumur muncul setumpuk senjata. Seorang pria muda di sebelah harus berteriak. Sangat bagus ya sang orang tua. Dia memegang pistol dan menunjuk ke depan dan ke belakang, siapa sangka dia tidak sengaja menembak dirinya sendiri di kaki. Sang ayah bersamanya berangkat untuk menyelamatkan putranya. Siapa yang mengira bahwa putranya dan gadis itu memiliki bahan peledak yang melekat pada mereka. Sang ayah menemukan spesialis pemindahan tambang untuk menyelamatkan putranya, tidak beruntung mereka juga tidak ada cara. Mereka mengatakan bahwa kecuali detak jantung mereka tidak berjalan, mereka tidak dapat melepaskannya. Sang ayah duduk dan berbicara dengan putranya beberapa kalimat. Tiba-tiba dia bangun dan berlari keluar. Astaga, apakah ini adalah ayah kandung? Larikan! Sang ayah membeli putranya sebuah es krim, menyuruh putranya makan dengan cepat. Dia ingin putranya alergi, sehingga dia bisa jatuh ke dalam keadaan kematian klinis. Setelah makan, detak jantung putranya sudah berhenti. Melihat bom akan meledak, sang ayah menyuntik putranya dengan penawarnya. Kemudian dia segera menekan di dada dan beri dia pertolongan pertama agar dia bisa bangun. Setelah banyak usaha, sang putra sudah bangun lagi. Saat ini, sang putra sudah stabil, sang ayah memegang pistol dan ingin membunuh musuh. Sang putra melihat gitu dan ingin membantu ayahnya. Sang ayah memberikan putranya 2 pistol, 2 orang ke garasi bawah tanah. Harus bilang bahwa pemuda mata sangat bagus, sang putra baru melihat sudah menemukan musuh. Tidak bilang apapun, langsung menembak. Tidak beruntung, mata bagus tapi tangan untuk menembak tidak bagus, bahkan satu tembakan tidak mengenai, tetapi serangan balik oleh lawan. Saat ini, sang ayah berlari ke ruang keamanan dan mengambil banyak kunci, kemudian bersembunyi di bawah meja. Dia menekan tombol bel mobil, untuk mengalihkan perhatian musuh. Kemudian seorang musuh ini bangun, tidak berpikir segera menembak ke arah ayah. Tidak beruntung, dia memukul kaki ayah jatuh ke tanah karena makan peluru. Kemudian 2 ayah putra bersiap mengemudi untuk melarikan diri, tapi pria tadi muncul dan menembak ke arah mobil. Situasinya mendesak, bocah itu kembali. Hasilnya, satu tabrakan membuat musuh mati di tempat. Tepat pada waktu itu, pemimpin juga muncul. Sang ayah melihat seorang ini seperti ingin bertemu dengan nenek moyang, jadi dia dengan cepat menyuruh putranya keluar mobil. Di luar dugaan, sang anak tidak bisa melepas sabuk pengaman dengan cara apapun, saat ini sang ayah menggunakan pistol untuk memotong sabuk pengaman. Sang anak dengan buru-buru menyelamatkan ayahnya, tapi sang ayah tidak menahan lagi. Sang anak dengan sedih memutuskan membalas dendam untuk ayahnya, memegang pistol dan menemukan pemimpin. Akhirnya dia menyadari pemimpin itu sedang tersembunyi di lemari. Tidak ngomong apapun, dia memecat seluruh majalah peluru, baru habis peluru sang pemimpin itu juga muncul. Hei bocah, kamu tertembak dan aku tidak ada di lemari. Kamu baru ketemu dengan perangkap, lihat apa yang ada di bawah kakimu. Ternyata pemimpin itu menginjak residu permen dan meledak. Saat ini, pria itu benar-benar mati, sedangkan sang anak dengan beruntung masih hidup. Akhirnya, 3 orang mereka bersama membangun sebuah tim.
Orang ini bertanggung jawab untuk mengawas kamera, sedangkan sang anak menjadi agen rahasia untuk mengikuti jejak ayahnya. Selesai ya, ini adalah film Spanyol, kurang tahu orang-orang merasa bagaimana, sedangkan saya sudah tertawa dengan sakit perut. Film ini memiliki banyak detail untuk membuat Anda rileks. Baiklah, cerita sudah selesai, nanti ketemu lagi ya, dah.